semuanya, perkenalkan nama saya Igrania Sibarani dari kelas 10-6. Di sini saya akan menjelaskan materi PPKN dari bab 2 tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bab ini terdapat 7 unit. Jadi saya akan menjelaskan mulai dari unit 1. Selamat menyaksikan. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi merupakan pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdirinya sebuah negara. Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya dengan tujuan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi bernegara. Dalam konteks negara, tujuan tertinggi negara adalah seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang kedua memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ada dua macam konstitusi, yakni tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis sering disebut juga konvensi. Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara, dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan negara, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembuka atau pelengkap pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sendiri dalam perkembangannya mengalami perubahan, yaitu RIS pada 27 Desember 1945, UUDS tahun 1950 pada 17 Agustus 1950, hingga kembali lagi menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada 5 Juli 1959. Secara garis besar, perubahan paksa amandemen memiliki dua makna, yaitu aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Ada 4 jenis norma. Yang pertama, norma sosial. Norma sosial adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik atau buruknya yang ada dalam kehidupan masyarakat, seperti pergaulan antara pria dan wanita. Yang kedua adalah norma sosial. Norma sosial adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya, seperti bagaimana berbicara dan bertindak dengan sopan. Yang ketiga adalah norma agama. Norma agama adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. Yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR atau DPRD di berbagai tingkatan. Norma merupakan kesepakatan sosial, usia bisa dipanjang ataupun pendek. Terkadang juga norma menyesuaikan perkembangan zaman. Norma sendiri ada yang tertulis dan tidak tertulis. Norma tertulis contohnya peraturan RT. Norma tidak tertulis contohnya seperti antar tetangga harus saling membantu. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta dasar filosofi negara. Berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Pancasila adalah norma dasar yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Maknanya adalah kehendak mencari titik temu dalam menghadirkan kemasalahan kebahagiaan hidup bersama. Di bawah Pancasila adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sangat erat. 5 sila Pancasila terpatri rapi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, pula pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak bisa diamandemenkan seperti Bantahan Tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila adalah bagian tidak terpisahkan dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka dengan sendirinya tidak terdapat ruang untuk secara konstitusional mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Seluruh peraturan perundang-undangan yang harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sendiri tidak dapat dalam hierarki karena ia adalah sumber dari segala sumber hukum. Dalam hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti kalau kita membaca banyak undang-undang atau produk peraturan perundang-undangan yang lain, semua diarahkan untuk menerjemahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum seperti Pancasila dan sumber negara sumber hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kesepakatan berarti perihal sepakat atau maknanya konsensus. Sedangkan makna konsensus adalah kesepakatan kata atau pemukamakatan bersama mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya yang dicapai melalui kebulatan suara. Kesepakatan bersama bisa terjadi hanya antara dua orang atau lebih. Kesepakatan bersama dapat dikaitkan dengan integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian diri di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keselarasian fungsi. Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa kesepakatan bersama merupakan kesepakatan kata atau pemukamakatan bersama dalam sebuah proses negosiasi, termasuk dalam negosiasi untuk terciptakannya integrasi sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kesepakatan berarti perihal sepakat atau maknanya konsensus. Sedangkan makna konsensus adalah kesepakatan kata atau pemukamakatan bersama mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya yang dicapai melalui kebulatan suara. Kesepakatan bersama bisa terjadi hanya antara dua orang atau lebih. Kesepakatan bersama dapat dikaitkan dengan integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian diri di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keselarasian fungsi. Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa kesepakatan bersama merupakan kesepakatan kata atau pemukamakatan bersama dalam sebuah proses negosiasi, termasuk dalam negosiasi untuk terciptakannya integrasi sosial. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui produser yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, berikut adalah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Terdiri dari 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintahan. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Selain 7 jenis peraturan perundang-undangan di atas, pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 juga mengakui jenis perundang-undangan lain. Isi produk perundang-undangan haruslah sesuai dengan hal berikut ini. Yang pertama, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus merujuk kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tidak boleh mengabaikan apalagi bertentangan. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga harus merujuk pada pasal atau ayat yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, isi peraturan perundang-undangan juga haruslah selaras dengan upaya mendorong pemerintahan yang melayani kepentingan rakyat, memperhatikan rasa keadilan masyarakat, dan tidak berpeluang digunakan untuk korupsi. Apabila ketiga hal di atas tidak terpenuhi, maka sebuah peraturan perundang-undangan akan digugat. Jika peraturan berbentuk undang-undang, maka dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan selain undang-undang dapat dilayangkan gugatan ke Mahkamah Agung. Ketiga hal tersebut sekaligus merupakan alat sederhana untuk menganalisis sebuah produk peraturan perundang-undangan. Nah, contohnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Analisis bisa dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari dosen maupun mahasiswa. Ada juga yang berasal dari lembaga pemerintah, seperti yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Salah satu yang dihasilkan dalam analisis adalah analisis dan evaluasi hukum mengenai sistem pendidikan nasional. Analisis ini tertuju kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.